Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Pada ibadah pagi ini, jemaat akan dilayani dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat menyiapkan roti atau hosti dan anggur yang telah didapat dari gereja atau yang telah disiapkan oleh keluarga sebelum ibadah dimulai. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya pada pagi hari ini kami buka dengan sebuah pengakuan kami bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, dan Allah yang kasih-Nya selalu nyata bagi umat-Nya. Oleh sebab itu turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan urapan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah raya pagi ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Dari zaman dahulu, dari zaman Kain dan Habel, Tuhan sangat menyukai korban persembahan dari anak-anaknya. Pada saat pagi hari ini, kita mau belajar untuk memberikan persembahan pujian, korban persembahan kita di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah yang sangat baik, Tuhan Allah yang dahsyat. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih Allah ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan persembahan syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, Roh Allah saat ini berada dimanapun kami berada saat ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami percaya Bapa bahwa lawatan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada mukjizat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik Tuhan untuk Engkau melalui pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, saya percaya ketika api Roh Allah kita nyanyikan ada di dalam kehidupan kita, maka ada keajaiban terjadi bagi kita semua. Amin. Mari kita sorakan pujian, nyalakan api kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita yang di rumah lebih bersemangat lagi memuji Tuhan.
Kami percaya bahwa Allah kita tidak tertandingi. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sama-sama kita mau katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan dengan iman kita. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya yang menantikan keajaiban-Mu, yang menantikan mukjizat-Mu, mereka yang percaya akan mengalami Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu, maka Engkau akan hadir bagi setiap kami. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Terima kasih Yesus. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur sungguh benar bahwa hadirat Tuhan tidak pernah tidak datang di dalam kehidupan kami. Bahkan hadirat-Mu selalu datang dan tepat pada waktunya. Bahkan tidak ada pernah terlambat barang sedetik pun hadirat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah segala kesulitan yang ada, yang sedang kami alami, yang sedang terjadi dan ada di depan kami pun, kami merasakan, kami tahu dan kami percaya hadirat Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan itu datang dan hadirat-Mu itulah yang memampukan kami, yang menguatkan kami untuk kami bisa menghadapi segala situasi dan keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan, sungguh benar, sungguh luar biasa. Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Tidak pernah tanggung-tanggung. Engkau nyatakan segala kasih kemurahan-Mu itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan untuk membalas segala cinta kasih dan kebaikan Allah itu dengan apa yang bisa kami lakukan, kami buat. Dan kami rindu melalui hidup ini dapat menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk menerima pengajaran firman yang daripada Tuhan. Ajarilah kami, tolong kami Tuhan, supaya melalui hidup kami dapat menyukakan hati-Mu. Melalui hidup kami dapat membuat Tuhan tersenyum. Dan melalui hidup kami, Tuhan boleh bangga melihat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali ada di ibadah online kita. Dan saat ini kita berada di bulan Juli, minggu yang terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kitab Kejadian, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa memperhatikan, menyimak melalui Alkitabnya masing-masing yang ada di Bapak Ibu saudara sekalian. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sampai sejauh ini Bapak Ibu saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita ditanya, tindakan apakah yang dapat membuat Tuhan itu senang? Tindakan apakah yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan itu melihatnya dan akhirnya Tuhan itu senang? Dan bukan hanya senang saja, tetapi Tuhan boleh menyatakan ekspresinya kepada kita sebagai umat yang melakukan sesuatu sehingga membuat Tuhan juga bisa tersenyum. Mungkin kita merasa, mungkin kita berpendapat satu-satunya tindakan yang mampu dan bisa membuat Tuhan suka, yang bisa membuat Tuhan senang, bahkan Tuhan dapat mengekspresikan wajahnya tersenyum kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada kita, mungkin pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Seperti misalnya membaca Alkitab. Pasti Tuhan senang.
Apakah begitu? Pergi ke gereja, berdoa, atau sedang bersaksi, atau sedang melayani seperti pada pagi hari ini. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani ibadah raya dan melayani Tuhan. Barangkali itu yang kita pikir, yang kita anggap bahwa pasti Tuhan akan senang. Pasti Tuhan akan bersuka cita. Dan bahkan Tuhan dimungkinkan akan tersenyum kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan, kepada kita sekalian. Bahkan mungkin kita juga berpikir bahwa hal-hal yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, selain daripada tadi yang kita sudah kemukakan tadi, mungkin Tuhan mengabaikannya, tidak membuat Tuhan tersenyum, tidak membuat Tuhan bersuka. Bahkan mungkin Tuhan tidak peduli dengan kesibukan aktivitas kegiatan kita yang lain. Mungkin kita juga kadang-kala berpikir demikian. Apakah betul bahwa hanya itu, berdoa, melayani, membaca firman, bersaksi, itu yang bisa membuat Tuhan bersuka, itu yang membuat Tuhan bangga, itu yang membuat Tuhan tersenyum kepada kita, sedangkan yang lain mungkin tidak. Bahkan Tuhan tidak tidak peduli barangkali. Apakah begitu? Ternyata tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan suka melihat kepada semua yang dilakukan oleh kita sebagai gerejanya dan sebagai anak-anak Tuhan. Memang tidak salah. Kita melayani, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pasti senang. Tapi juga jangan berpikir bahwa hanya dengan itu. Bahkan dengan semua kegiatan yang kita lakukan termasuk yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani tanda petik tadi. Ternyata itu pun bisa membuat Tuhan suka, membuat Tuhan bangga, dan bahkan Tuhan juga tersenyum. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca di atas tadi, itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nuh ketika Nuh selesai menghadapi air bah. Dan saat itu hanya Nuh dan keluarganya dengan seisi makhluk yang ada, ciptaan yang ada di bahtera Nuh itu saja yang masih hidup. Sementara yang lain sudah tidak ada, binasa semuanya karena air bah. Dan saudara perhatikan, setelah Nuh dan keluarganya beserta seluruh isi yang ada di dalam bahtera itu keluar karena air itu sudah surut, bahkan permukaan bumi itu sudah kering. Maka Tuhan berfirman. Firman-Nya saudara perhatikan di pasal 9 ayat 1 sampai 3 tadi. Bukan berdoalah, bukan layanilah Tuhanmu. Tetapi apa yang dikatakan? Sesederhana itu, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Kalau boleh kita sederhanakan bahasa yang firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 9 tadi. Kira-kira Tuhan akan berkata kepada Nuh demikian. Nuh, sudah saatnya kamu bersama keluargamu untuk melanjutkan hidupmu. Kira-kira berkata demikian. Lakukanlah hal-hal yang telah aku rancangkan untukmu, yang telah aku katakan kepadamu, dan lakukanlah itu. Jalanilah hidupmu sebagai manusia yang sesungguhnya di muka bumi ini. Karena hanya Nuh dan keluarganya yang masih hidup. Bersama dengan para hewan yang ada di dalam bahtera pada saat Nuh
pada waktu itu diperintahkan Tuhan membawa binatang-binatang itu, hewan-hewan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesederhana itu. Dan kenapa? Apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh melakukan itu semuanya persis seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata hidup yang dapat menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan bersuka dan membuat Tuhan bangga. Bukan hanya sekedar kita menjalankan tindakan-tindakan rohani spiritual yang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya membuat rincian-rincian hidup kita. Saudara dan saya siap untuk melanjutkan kehidupan kita yang berikutnya. Ini juga merupakan satu tindakan yang dapat menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lebih jauh mungkin Tuhan bisa berkata demikian setelah memberitahukan Nuh, jalanilah kehidupanmu yang berikutnya. Buatlah rincian-rincian hidupmu untuk kamu lakukan di waktu-waktu yang selanjutnya. Engkau bisa memulai lagi untuk bercinta dengan keluargamu, dengan pasanganmu, istrimu. Boleh mengasihi anak-anakmu, menyapa mereka, bergaul, harmonis bersama dengan mereka. Lahirkanlah bayi laki-laki dan perempuan melalui keluargamu, bersama dengan istrimu dan anak-anakmu. Bangunlah rumah tangga, susunlah rencana-rencana bagi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga rumah tanggamu. Mulailah menanam tumbuh-tumbuhan, dan itu nanti akan menjadi makananmu dan dapat memenuhi kebutuhan hidupmu. Rencanakan untuk melakukan pekerjaan, karena dengan pekerjaan itu kamu juga boleh mendapatkan hasil. Dan makanlah dengan apa yang sudah dan akan engkau rencanakan di dalam mencari nafkah bagi kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia yang sesungguhnya, yang ada di muka bumi ini, dan lihatlah realita yang ada. Itu semua menjadi bagianmu, dan itulah hidupmu. Kira-kira demikian Tuhan memberikan rincian-rincian perintahnya kepada Nuh, saudara-saudara sekalian. Lalu apa sebagai kesimpulannya Bapak Ibu saudara sekalian? Tuhan senang apabila di dalam segala keadaan kita masih komit untuk mau menjalani dan melanjutkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita masih sedang atau bahkan telah melewati masa-masa sulit dari pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang tentunya karena keadaan ini mereka putus asa. Bahkan mereka bingung untuk kehidupan yang selanjutnya bagaimana. Ditambah lagi kita masuk pada era new normal. Normal baru dengan tatanan dan kehidupan segala sesuatunya yang baru. Tidak semua orang siap. Banyak orang yang bingung, tidak ngerti apa yang akan direncanakan. Bahkan akhirnya mereka wis pasrah dengan keadaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya mau mengajak kepada setiap kita, jangan seperti memang dunia ini sudah berubah,
Zamannya sudah berubah, era kita pun kita sudah masuk di era yang sama di new normal ini. Tetapi marilah kita bersama-sama seperti firman Tuhan yang diberitakan kepada Nuh tadi. Jalanilah, lanjutkanlah kehidupanmu dengan keadaan, tatanan yang baru. Setelah air bah surut, muka bumi kering, Nuh memulai kehidupannya yang baru bersama dengan keluarga, istri dan anaknya. Demikian pula saya mau mengajak, sekalipun kita berada di tengah-tengah kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi saya mau ajak kepada setiap kita, lanjutkanlah hidup kita di era yang sudah berubah ini dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya, buatlah rincian-rincian hidup yang baru di dalam hidup kita sesuai dengan keadaan dan tatanan yang baru, zaman yang baru ini. Tuhan suka dengan rincian-rincian itu. Tuhan suka dengan planning serta rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan kita. Tuhan suka. Jangan sampai kita asal gelundung, tidak ngerti apa yang akan kita lakukan. Tapi Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan tersenyum. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang masih sulit seperti ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa merencanakan rincian-rincian kegiatan, rencana-rencana untuk melanjutkan kehidupan kita yang berikutnya. Dan saudara, saya mau ingatkan, itu yang membuat Tuhan senang terhadap kita. Tapi sebaliknya kalau kita bingung, kalau kita putus asa, bahkan kita tidak tahu bagaimana harus membuat rencana serta rincian-rincian tindakan untuk kehidupan yang berikutnya. Tuhan sedih, saudara-saudara sekalian. Tuhan sedih. Nah, Nuh itu tidak demikian. Dengan suasana yang baru, dan zaman yang baru, di muka bumi yang baru, setelah air bah, Nuh membuat rencana-rencana sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu dijalani oleh Nuh. Dan Tuhan berkata apa? Baik sekali kamu. Seperti itulah yang sebenarnya aku kehendaki. Aku senang melihatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga bagi setiap kita. Jangan ada kata putus asa. Jangan ada kata bingung. Jangan ada kata tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Lanjutkan hidup kita. Percaya kepada Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Buatlah rencana-rencana. Rincian-rincian kegiatan yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Itu yang pertama, Tuhan suka kalau saudara dan saya tetap optimis untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Dan Tuhan suka ketika kita boleh menetapkan rencana serta rincian-rincian kehidupan untuk yang selanjutnya. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, Tuhan suka jika kita melakukan semua kegiatan dan rincian-rincian kegiatan tadi, kita lakukan dengan kita sungguh-sungguh, bahkan kita lakukan dengan ucapan syukur. Ayub setelah keluar dari bahtera, ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, serta dengan rasa syukur dia melakukannya. Setiap kegiatan manusia sesungguhnya, kecuali dosa, itu dapat membuat Tuhan senang. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, kecuali kegiatan perbuatan dosa, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau semua kegiatan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan kita lakukan dengan rasa syukur. Satu contoh, kita sedang mencuci piring.
Simpel saudara sekalian. Tapi ketika kita mencuci piring, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan rasa syukur. Tuhan melihatnya senang loh saudara sekalian. Mau cuci piring. Mungkin kalau yang kerja di perusahaan kita sedang dandani mesin. Kalau saya dulu kerja mesin jahit. Kita dandani mesin, kita bongkar pasang baut, kita kemudian nyetel. Tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan pengucapan syukur. Tuhan senang. Saudara dan saya Joko warung di warung kita sambil menjaga warung menanti orang yang datang untuk belanja. Saudara lakukan itu dengan penuh kesetiaan, kesabaran. Saudara lakukan itu dengan ucapan syukur. Tuhan senang. Saudara sebagai guru dalam situasi seperti ini harus kerja keras. Harus mempersiapkan materi pengajaran dengan sistem yang baru. Mungkin kita banyak kerja keras untuk belajar menguasai teknologi yang ada supaya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Kita jalani itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita persiapkan lakukan itu, belajar itu dengan pengucapan syukur. Tuhan senang. Sebagai ibu rumah tangga bangun pagi harus masak, nyalain kompor, masak air, masak nasi, bikin lauk pauk. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pengucapan syukur. Tuhan senang saudara-saudara sekalian. Dan masih banyak lagi. Nah itulah sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan suka terhadap kita ketika kita melakukan setiap kegiatan kita. Tatkala kita lakukan kegiatan itu dengan sungguh dan dengan ucapan syukur. Nuh mengerjakan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia lakukan dengan sungguh dan dengan ucapan syukur. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini sebuah pengakuan. Perumpamaan ini sebuah pengakuan yang menggambarkan bahwa Tuhan begitu bangga, begitu senang terhadap kegiatan yang kita lakukan dengan sungguh dan dengan rasa syukur. Diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara sekalian, Tuhan bangga, Tuhan senang dan Tuhan tersenyum ketika kita mau melihat serta menggunakan seluruh talenta yang Ia berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang yang bangga atau orang tua akan bangga pada saat melihat anaknya itu berhasil dalam hobinya. Misalkan saja kayak Dio, hobinya olahraga taekwondo gitu ya. Pada saat itu dia berhasil boleh meraih kejuaraan beberapa kali. Pak Yoel sebagai orang tuanya, Bu Suci sebagai orang tuanya bangga ya? Bangga. Begitu juga Tuhan. Tuhan akan bangga kalau kepada umatnya yang diberikan oleh Tuhan talenta yang berbeda-beda, yang bermacam-macam itu kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bahkan itu akan membawa kita untuk meraih sebuah keberhasilan. Bukan hanya orang tua yang bangga, tapi Tuhan pun bangga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya mau ajak kepada setiap kita, terimalah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Memang setiap orang berbeda, tidak ada yang sama. Ada yang talentanya pinter nyanyi, tapi ada yang talentanya tidak pinter nyanyi, nak kon nyanyi pales. Iya, ada yang begitu. Ada yang talentanya khotbah, ya, tapi kalau suruh nyanyi, ora iso. Tidak sama. Dan kita tidak boleh berontak, tidak boleh protes, tidak boleh menolak. Aku kok tidak sama dengan dia. Karena talenta yang Tuhan berikan kepada kita spesifik dan sangat berbeda satu dengan yang lain.
Tapi kalau kita bisa menerima talenta itu, maka kita dapat menyenangkan Tuhan. Sebaliknya ketika kita menolak, memberontak dengan kapasitas talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sesungguhnya saudara dan saya sedang memberontak dan menolak kedaulatan Tuhan yang menciptakan kita. Oleh sebab itu, semua talenta yang ada pada diri kita, terimalah itu dan jadilah saudara sesuai dengan talenta itu. Karena itu akan menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, jangan jual mahal. Oh Tuhan, kasih talenta saya ini. Lakukan dan kerjakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu dengan sesungguhnya, dengan segenap hati. Apalagi kalau itu kita berikan untuk Tuhan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, jangan jual mahal. Maksudnya jual mahal itu Allah sembarang. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh karena itu akan mempermuliakan dan membuat Tuhan bangga terhadap kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar untuk bisa hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari kita berusaha untuk dapat menyenangkan Tuhan. Dengan kita tidak gampang putus asa terhadap kehidupan ini. Bahkan kita semangat untuk membuat rincian kehidupan untuk hidup kita yang berikutnya. Mari kita akan buat Tuhan kita suka dan bangga dengan kita. Karena kita melakukan semua yang kita kerjakan, rincian rencana kerja yang ada di dalam hidup kita. Kita lakukan dengan pengucapan syukur, dengan sungguh-sungguh. Dan marilah kita buat Tuhan bangga. Karena kita mau jadi diri kita sendiri sebagaimana adanya. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah itu kita lakukan, kita jalankan sebagai sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan jual mahal dan jangan pernah kita menolak ataupun memberontak. Tidak puas dengan keadaan kita. Karena yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Ketika kita bisa melakukan 3 hal tadi, saya percaya Tuhanmu dan Tuhanku akan terus melihatnya dan Dia akan selalu tersenyum kepada setiap kita. Saya tutup dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Hidupmu dan hidupku diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang ada dalam dirimu, kemampuan talenta yang ada dalam hidup kita, pemberian Tuhan. Dan Tuhan juga mengerti melihatnya. Seperti apa saudara dan saya menanggapi pemberian Tuhan itu. Lakukanlah itu. Semua rencana, rincian kehidupan kita, pekerjaan dan perbuatan kita, kecuali dosa yang tidak mempermuliakan Tuhan, tidak Tuhan senang. Lakukanlah itu dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadilah dirimu apa adanya seperti dirimu sendiri. Dan jangan pernah menuntut untuk menjadi seperti orang lain. Karena kalau itu yang kita lakukan, Tuhan sedih melihat kita. Tapi saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan untuk selalu dapat menyenangkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk ke sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para pemain musik, song leader, singer boleh maju ke depan. Kita akan mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah. Juga mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan Tuhan. Saya yakin setiap kita percaya dan kita semuanya tahu bahwa sakramen perjamuan kudus itu adalah
perintah dari diri. Perjamuan kudus yang kita terima itu adalah menandai bahwa iman percaya kita kepada Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Dan sakramen perjamuan kudus itu akan terus membawa kita kepada kasih persekutuan yang erat hari demi hari bersama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan sakramen perjamuan kudus itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk kuat, tetap semangat, optimis untuk melanjutkan hari-hari hidup kita ke depan. Angkat dengan sebuah pujian untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Percaya bahwa darah Tuhan yang akan menyucikan, memperbarui, dan memampukan kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita di waktu depan. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, punya telah segalanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melanjutkan kehidupan kita yang berikutnya. Mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi melakukan setiap mujizat Allah dalam kehidupan kita yang berikutnya. Mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan bahan perjamuan, baik hosti atau roti, dan juga anggur atau minuman sejenis yang lain. Yang itu semua kita percayai untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari saat ini peganglah roti ataupun hosti dengan tangan kanan kita. Terlebih arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah salib Kristus.
karena kasih, anugerah, dan karunia-Nya yang begitu besar bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan kematiannya semata-mata agar kita semua yang percaya kepadanya boleh hidup selamat, kekal selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, sebab sesungguhnya apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan percayalah bahwa di dalam Kristus dan kuasa salib itu kita diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, peganglah cawan yang berisikan anggur. Mari kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan setiap dosa kita. Karena dosa kita hanya darah Kristus sajalah yang sanggup untuk membersihkannya dan mengampuninya. Itulah sebabnya yakin dan percayalah, sebab firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan kemudian memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Karena salib itulah kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan ini. Itulah sebabnya kami rindu supaya melalui kehidupan kami ini, yang sudah Engkau selamatkan dan Engkau tebus dan Engkau perbarui, biarlah kami boleh tetap melalui hidup ini dapat membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan senang, dan bahkan Tuhan tersenyum karena Engkau mengasihi, berkenan kepada hidup kami. Terima kasih. Pendeta Paulus Kardio dipersilakan untuk berdoa, bersyukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa. Pagi yang indah ini kami boleh menikmati persekutuan yang manis, yang indah. Baik melalui pujian sembah kami, melalui kebenaran sabda Allah, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus sebagai bukti karya Allah yang luar biasa yang Tuhan taruh bagi hidup kami. Bapa di surga, kesempatan pagi hari ini kami membawa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu Giyaungaran,
Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan anak-anak-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan, sehingga Tuhan memberikan keberhasilan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang studi. Tuhan, Kau akan memberkati apapun yang anak-anak-Mu kerjakan ya Tuhan. Kau juga akan memberkati Bapa untuk beberapa saudara kami yang saat ini berbaring oleh karena sakit. Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan. Bahkan kami percaya Bapa melalui perjamuan kudus pagi hari ini, lawatan Tuhan luar biasa ya Bapa. Roh yang lemah menjadi kuat, roh yang saat ini mungkin mengalami, oh Tuhan, kegelisahan, Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga terus mengingatkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan cintai. Oleh sebab itu Bapa, Engkau akan lawat setiap pemimpin kami, berikan hikmat marifat, sehingga para pemimpin kami Tuhan boleh memimpin dengan baik, dengan bijaksana, bahkan menghasilkan bangsa yang berkembang dan bertumbuh menjadi maju. Terima kasih Bapa, berdoa saat ini pergumulan bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan, oleh karena COVID-19. Tuhan, kami terus membawa bangsa kami, jagai bangsa kami Tuhan, sehingga kalau toh ada COVID-19, oh bangsa kami tetap tabah kuat menghadapi perkara ini Tuhan. Engkau jauhkan, oh Tuhan, dari penyakit ini Tuhan. Kalau yang sakit Tuhan pulihkan. Untuk para medis Bapa, Engkau akan memberkati, berikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia dengan sabar. Oh Tuhan, merawat saudara kami yang mengalami sakit COVID-19. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu akan memberikan ucapan syukur sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkati keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Angkatlah kedua belah tanganmu, tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudara sekalian, terimalah sekarang berkat Allah. Kiranya kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan, kita semuanya berkata, amin, amin, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran, kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah. Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh, semakin besar dan semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan Warta Gereja tanggal 26 Juli 2020. Minggu depan di ibadah raya offline tanggal 2 Agustus 2020, sidang jemaat diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Bagi yang beribadah secara offline, persembahan maupun perpuluhan dapat diberikan langsung di gereja. Sedangkan yang beribadah online dapat dikumpulkan melalui keluarga yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 136 001 187 3475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Info kegiatan Permata diadakan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 7 malam di rumah masing-masing. Dihimbau seluruh jemaat dapat menyelenggarakan ibadah Permata agar ibadah ini dapat memberkati keluarga kita. Kami informasikan pada hari Minggu 2 Agustus 2020,
Pukul 10 pagi di Gereja Isa Al-Masih Ungaran akan dilaksanakan peneguhan pernikahan antara Saudari Kurnaini, putri dari almarhum Bapak Zakaria Sunardi, dengan Ibu Siti Habibah, Saudara Yoyo Hermawan Arianto, putra dari Bapak Aris Sukiari dan Ibu Sri Rahayu. Doa kami supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta diberkati Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yosua Heru Prasetya, Bapak Yoses Hengki Prasetyo, Ibu Ratnawati, Ibu Antika Nurhayati, Saudari Kezia Audrey Parwanto, dan Ibu Rianti. Pengumuman ibadah offline gereja. Minggu depan tanggal 2 Agustus 2020, Gereja Isa Al-Masih Ungaran sudah membuka kembali ibadah langsung yang akan dimulai pukul 7 pagi. Karena ibadah dalam jumlah terbatas, maka kami akan membuat jadwal supaya semua dapat berjalan baik dan lancar dengan membaginya sesuai dengan wilayah. Dan untuk ibadah minggu depan, tanggal 2 Agustus 2020, yang akan beribadah di gereja adalah Permata Abalov, Sahabat Sejati, dan Mawar Sharon. Seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di gereja diharapkan dapat menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan dengan membawa masker, menghindari berjabat tangan, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum serta sesudah ibadah selesai. Jadwal ibadah pada tanggal 2 Agustus 2020. Pengkhotbah akan dilayani Bapak Gembala, worship leader oleh Ibu Wulan, dengan singer Ibu Yuanita, Ibu Puput, dan Ibu Dian. Musik akan dilayani oleh Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Tamborin akan dilayani oleh Saudari Ike, Saudari Elisa, dan Saudari Feby. Sekian Warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.